Oke, kita mulai pendalaman Alkitab kita. Tema hari ini adalah harta paling berharga. Kita masih diambil dalam kitab Efesus. Kita melihat bahwa kitab Efesus adalah gambaran hubungan antara Yesus Kristus dengan jemaat. Dan hubungan itu dinyatakan di dalam bentuk gereja. Ya. Nah, kita juga melihat bahwa hubungan Yesus dengan jemaat atau tubuhnya itu ada 5 menurut kitab Efesus. Kita sudah bahas dan sekarang kita bahas yang nomor 5 sebagai harta yang tak ternilai. Ya, harta tersembunyi, apapun yang Anda sebut, maknanya adalah harta itu sangat-sangat berharga. Ya, dan tentunya harta ini bukan bicara tentang harta dunia, ya. Nah, tetapi harta yang dilihat oleh Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan pernyataan begini, bahwa nilai sesuatu tergantung dari harga yang berani dibayar untuk benda tersebut, pribadi tersebut, supaya menjadi miliknya. Contoh, kalau Anda melihat lukisan, kelihatannya bagus. Semua orang bilang ini lukisan bagus sekali, tetapi ketika tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau bayar harganya, maka lukisan itu sebagus apapun juga tidak bernilai. Tetapi ketika Anda melihat suatu lukisan sepertinya kacau bentuknya, Anda nggak ngerti, tetapi orang berlomba-lomba untuk membayar ya semahal-mahalnya, maka lukisan itu dikatakan bernilai. Jadi dengan kata lain, saya mau katakan ya, nilai sesuatu tergantung daripada harga yang dibayar untuk ya benda pribadi tersebut. Ya, kita mulai aja dari Efesus, apa yang Tuhan nilai tentang kita. Efesus 5, kita ambil Efesus ayat 1 dan 2. Ya, saya ambil tekankan di sini yang digaris bawahi dengan merah, bahwa Yesus Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Dengan kata lain, inilah harga yang Yesus bayar buat kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, kamu telah ditebus bukan dengan emas perak, ya, dengan barang yang fana, bukan, tetapi ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya umpamakan, balikin lagi tadi, bahwa kita ini ditebus ataupun dibayar. Berapa harganya? Harganya adalah darah Kristus. Dan seberapa berartinya darah Kristus? Saya mau kasih gambaran seperti begini. Bapak Ibu, ya, saya kasih gambaran seperti ini ya. Di dunia, berlian dianggap paling mahal. Ya, 1 karat aja nilainya sudah mahal. Tetapi berlian yang paling tinggi karatnya, yang sudah dipotong, sudah diasah, adalah kira-kira 500 karat. Kalau Anda hanya bicara 5-6 karat, nggak ada artinya dibandingin dengan 500 karat lebih. Ya. Nah, tetapi belum lama ini, para ahli astronomi, mereka menemukan ada bintang kerdil. Bintang kerdil itu bintang yang kecil, ya, yang memiliki, ya, saya katakan memiliki, ya, kompres karbon, inti karbon yang steril, yang terkristal, itu panjang luasnya 3000 km. Jakarta Surabaya itu 1000 km, jadi 3 kali. Nah, kalau perlu Anda ketahui, yang disebut kompres, ya, inti karbon yang terkristal ini, dengan kata lain, ini adalah berlian. Berlian ini besarnya sebesar dari Jakarta ke Surabaya 3 kali lipat. Dan karatnya triliunan, triliun karat. Nggak bisa dikatakan lagi. Apa yang mau saya katakan? Kalau Anda bilang berlian di dunia ini aja yang paling mahal itu sudah tak ternilai, tetapi bumi dan alam semesta milik Tuhan. Dan di alam semesta ini ada berlian yang dibandingkan dengan dunia nggak ada apa-apanya. Tetapi ini milik Tuhan. Karena bumi dan alam semesta milik Tuhan. Nah, saya mau kasih unjuk lagi. Kalau Anda membeli lukisan, dan lukisan ini mahal sekali, misalkan lukisan Picasso, gitu ya. Anda membeli suatu lukisan Picasso, udah mahal sekali. Anda suka cita. Tetapi bagaimana kalau kita memiliki Picasso itu sendiri, yang memproduksi, yang menghasilkan lukisan-lukisan yang dahsyat, yang luar biasa? Tentu lebih sangat
berarti. Nah demikian juga, Anda melihat berlian itu luar biasa, tetapi ya di alam semesta ada lagi yang dahsyat. Tetapi sekarang saya mau katakan, harga Anda adalah harga yang sama dengan pencipta bumi dan alam semestanya, termasuk yang berlian yang tidak terkatakan itu. Itu gambaran, ya. Jadi artinya begini, saya mau perlihatkan betapa Anda dan saya itu mahal harganya, sebab yang membayar Anda dan saya itu harganya adalah darah Sang Pencipta. Coba kita tanamkan, resapi itu. Hargai diri kita ini, nilai kita ini. Oke? Harga kita adalah harga yang sama dengan Yesus Sang Pencipta. Anda bukan hanya mendapatkan satu, tapi Anda mendapatkan sesuatu nilai yang tak terhingga. Nah, sebab itu hargai. Kita sangat berharga. Dalam Kolose 1 ayat 26-27 ya, dikatakan Allah ini mau memberitahukan kepada kita rahasia di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dengan kata lain, bahasa aslinya Kristus ada di dalam kamu. Kita berharga karena Kristus ada di dalam kita. Darah Yesus menebus kita sehingga Kristus bisa tinggal ada di dalam kita. Dan kalau Kristus itu sangat berharga dan tidak terkatakan harganya, itulah kita. Banyak orang percaya, nyanyi lagu, Tuhan Engkau sungguh berarti, tak ternilai, harta yang tak ternilai bagi hidupku. Tapi tahukah Bapak, Ibu, dan kita semua bahwa di mata Tuhan, kita pun adalah harta yang tak ternilai. Ini yang kadang kita tidak sadari. Ya, ini yang kadang kita tidak sadari apa yang sedang ataupun apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ini. Ya. Dan ada ayat lagi dalam firman Tuhan dikatakan begini. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau katakan bahwa fungsi dan cara sesuatu diperlakukan, digunakan, tergantung daripada nilai. Kalau Anda punya mobil mewah, maka fungsinya bukan untuk mengangkut, ya, misalkan batu bata, batu kali. Gak akan Anda punya mobil mewah lalu Anda pakai untuk mengangkut binatang, mengangkut batu-batuan. Enggak, ya. Kalau itu mulia maka digunakan. Dan caranya pun nggak kasar, Anda akan rawat, itu ya. Nah inilah ya, 1 Petrus dalam bahasa aslinya ayat 2 ayat 9 dan 10 ya, dari terjemahan The Message katakan bahwa kita ini God chosen treasure, harta pilihan Tuhan. Artinya udah bukan hanya harta, tapi yang pilihan udah yang terbaik, God's devoted ones, satu-satunya yang dikasihi, gitu ya, His very own. Jadi nggak ada lagi, ini dia yang dia mau dan milikin. Tujuannya untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Fungsi kita adalah menyatakan kebesaran Tuhan. Oke? Nanti kita akan lihat. Tapi kembali sekarang kita lanjut aja. Dampak menjadi harta paling berharga di mata Tuhan. Kita lihat dari perkataan Yesus sendiri dari Matius 6:21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang di mana harta Tuhan ada? Di diri kita. Oleh sebab itu, hati Tuhan ada buat kita. Bapak Ibu, apa tujuan, kenapa kita perlu tahu ginian? Banyak orang tahu tetapi tidak menghidupkannya. Saya katakan, prinsip dari kerajaan surga adalah Anda harus menghidupkannya, Anda harus terima, Anda harus gunakan, Anda akan melihat kuasanya. Banyak orang tidak menyadari dan tidak menghidupkan bahwa hati Tuhan selalu tertuju pada kita. Maknanya apa sih? Akibatnya apa? Ketika Anda mulai menyadari hati Tuhan tertuju pada Anda, ini hatinya sayang, melekat. Artinya begini, Dia selalu ingin menyatakan isi hatinya kepada Anda dan saya. Artinya Anda akan mudah mengalami hadirat Dia. Orang yang hatinya tertuju kepada seseorang yang dia kasihi, dia selalu mau hadir dan dia mau menyatakan kehadirannya. Dia mau menyatakan dan dia mau mendengar perkataan-perkataannya. Artinya kalau Anda hidupi pernyataan ini, kebenaran ini, maka Anda akan mudah mengalami hadirat Tuhan. Anda akan melihat hadirat Tuhan dimanapun Anda pergi. Anda akan mudah mendengar suara Tuhan.
Anda akan ngerti isi hati Tuhan. Oke? Dampak yang lain adalah dalam Maleakhi. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 17, Ibu dikatakan bahwa kita ini milik kesayanganku sendiri. Kitab Maleakhi adalah kitab perjanjian lama. Untuk menjadi milik kesayangan Tuhan perlu syarat, tetapi sekarang kita hidup di dalam zaman perjanjian baru. Yesus sudah bayar harganya. Oleh sebab itu, kita sudah menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Akibatnya apa? Maleakhi katakan, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi harta paling berharga, Anda harus yakin. Anda nggak akan pernah dibiarkan, dicuekin. Anda selalu diperhatikan. Biji mata, didengar, ya, nggak pernah satu keluhan, satu hembusan nafas Anda pun didengar Tuhan. Jangan khawatir, jangan panik ketika ada masalah seolah Tuhan nggak tahu. Matanya tertuju kepada Anda dan saya, Dia dengar. Dan ketiga, Yesaya 49, ya, ini diperumpamakan dengan kasih seorang ibu dengan bayinya. Seorang bayi dari rahim seorang ibu dianggap oleh ibu itu adalah milik yang berharga. Setuju? Tetapi Tuhan mau katakan jauh lebih lagi. Bahwa kita lebih kasih Tuhan. Nilai Anda jauh daripada nilai seorang bayi yang keluar dari rahim seorang ibu. Bagi ibu tersebut. Tuhan telah melukis Anda dan saya di telapak tangannya. Ya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Dan oleh sebab itu dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Makna dari tembok-tembok di ruang mata Tuhan artinya hidup Anda dibangun. Tembok itu bicara dibangun. Dengan kata lain, ketika Anda menjadi harta paling berharga, hidup Anda selalu dibangun. Hidup Anda selalu dibangun. Jangan negatif, jangan khawatir, percaya hidup Anda selalu dibangun. Nah, yang keempat, 1 Petrus 2 ayat 9 tadi ya yang kita pakai ayat The Message. Dikatakan ya, untuk apa kita ini bagaimana kita digunakan? Ya, oleh sebab itu dikatakan kita menjadi harta yang paling berharga, maka sebagai harta yang paling berharga ya nilai kita, maka fungsi kita pun ditentukan oleh nilai kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, memberitakan di sini adalah menyaksikan. Di dalam Alkitab, ketika kita menyaksikan, bukan berarti Anda hanya bilang, ada mujizat. Tuhan bikin mujizat, enggak. Tapi Anda ikut mengalami. Jadi, dampak dari menjadi harta yang paling berharga di mata Tuhan adalah Anda menyaksikan dan mengalami perbuatan besar. Ketika Anda bertanya, Pak, saya belum mengalami. Saya belum melihat perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu, kembali kita ingatkan, ya kita ingatkan sebelumnya kita sudah tekankan, jangan menilai Tuhan berdasarkan apa yang kita alami ataupun keadaan sekitar kita. Tapi, ya kita membentuk, kita mengatur keadaan sekitar kita berdasarkan siapa Tuhan. Itu prinsip kerajaan Allah. Sebab itu, kalau Anda belum melihat perbuatan Tuhan yang besar, jangan bilang Tuhan, enggak seperti itu. Saya bukan diciptakan untuk mengalami perbuatan Tuhan yang besar, enggak. Anda, oleh karena Tuhan, percayalah, karena Anda harganya sangat mahal dan berharga, maka Anda pasti mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Ketika Anda pegang ini, maka itu akan bekerja. Itulah prinsip kerajaan Allah. Oke? Jadi ini yang hari ini kita lihat, sehingga ini rangkumannya menjadi harta yang berharga. Bapak Ibu, jangan anggap enteng. Ya, kembali saya katakan, jangan anggap enteng. Hidupilah. Jangan sekedar, saya sudah tahu. Banyak sekali manusia mengikuti pola yang lama. Pola yang lama adalah kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu buat Tuhan. Tetapi pola kerajaan surga adalah kita menerima sesuatu dari Tuhan terlebih dahulu. Ketika Anda menjadi harta yang berharga, perkatakan terus kepada diri Anda. Terlepas apa yang katakan dunia, orang-orang,
Ya, Anda harus terus berkata kepada diri, saya ini sangat berharga. Sampai berharganya mata Tuhan selalu tertuju kepada saya. Hati Tuhan tertuju kepada saya, sehingga saya itu menjadi tempat juga saya bisa curhat, Tuhan juga bisa menyatakan isi hatinya, sehingga saya mudah mendengar suara Dia. Saya mudah untuk mengalami hadirat Dia. Tuhan selalu mau bangun hidup saya karena ini nilai saya sangat tinggi. Buat apa Tuhan beli kalau Dia hanya untuk pakai biasa-biasa aja? Kalau hal Dia beli sudah segitu mahal. Dia tentu ingin memakai kita untuk sesuatu yang mulia, yang luar biasa. Ya? Lalu kemudian Dia mau kita mengalami dan bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar. Itulah Tuhan kita. Di dalam Efesus dikatakan ayat 3:20, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kenapa Dia bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan? Karena nilai kita. Ya, bukan, ingat, jangan pikir, oh Tuhan maha besar, Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Memang Tuhan maha besar. Tetapi untuk Anda mengalami pengalaman di mana Anda melihat Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang doakan dan pikirkan, Anda harus menempatkan diri menerima status diri kita sebagai harta yang paling berharga. Ketika Anda menghidupkan itu, maka Anda akan melihat hal-hal yang jauh melampaui daripada Anda dapat doakan dan pikirkan. Amin. Oke, demikian kita selesaikan topik kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.